Di bagian ketujuh itu ada pengungkapan yang perlu disampaikan oleh entitas di catatan laporan keuangan berkaitan dengan pendapatan. Nah, hal-hal yang perlu diungkapkan itu terkait dengan kebijakan akuntansi, baik itu berupa contohnya si transaksi tersebut menggunakan perpetual atau periodik, lalu perhitungan persediaannya menggunakan FIFO atau LIFO, itu kan nanti yang ngaruh ke HPP ya. Nah, pokoknya semua kebijakan akuntansi itu diterapkan, yang diterapkan itu harus diungkapkan di CALK. Lalu yang kedua, jumlah pos yang signifikan tersebut dari total pendapatan itu berasal dari mana saja sih, sehingga nanti ada rinciannya bahwa jumlah pendapatan diperoleh perusahaan berasal dari ABCD-nya. Jadi kan udah ada penjualan barang, jasa, bunga, royalti, dan dividen tergantung dari sumber pendanaan yang diperoleh oleh si entitas tersebut. Lalu yang ketiga, jumlah pendapatannya berasal dari pertukaran itu berapa saja, kalau ada, kalau tidak ada tidak perlu diungkapkan. Nah, yang kedelapan berhubungan dengan kontrak konstruksi jangka panjang. Untuk memperlakukan jenis kontrak ini, berarti kan pendapatannya yang jumlah pendapatan yang diakuinya ada berbagai macam jenis tergantung kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, untuk dua metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang itu ada dua jenis. Yang pertama metode persentase penyelesaian dan yang kedua metode pemulihan kos. Nah, bedanya apa sih kalau untuk metode persentase penyelesaian? Pada dasarnya jika si pembeli dan penjual melaksanakan suatu kontrak, lalu mereka sepakat atas kontrak tersebut, yang dimana salah satu contoh isinya si pembeli itu dia sepakat untuk membayarkan hak si penjual jika penjual atau si development tersebut sudah melaksanakan tugasnya. Contohnya kita ada kontrak dalam pembangunan hotel, di mana si pembeli berarti di sini si pihak hotelnya akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan tingkat penyelesaian si bangunan hotel tersebut. Kalau sepertinya nilai kontraknya itu 1 miliar, lalu tahun pertama si penjual baru atau kontraktor itu baru menyelesaikan 30%, maka berarti kan di sana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak penjual itu mendapatkan kas dari berhasilnya penyelesaian hotel sebesar 30%, dan kewajiban pembeli atau kewajiban si pemilik hotelnya itu menyerahkan uang sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Sehingga untuk metode presentasi penyelesaian biasanya dihitung dengan sampai berapa persenkah si penjual sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau sepertinya karakteristik yang ada di dalam metode presentasi penyelesaian tidak terpenuhi atau tidak bisa terjadi, maka kita bisa menggunakan metode pemulihan kos. Nah, untuk contohnya di sini ada banyak ya. Nah, di sini ada contohnya untuk menghitung metode presentasi penyelesaian. Itu perhitungan pendapatannya itu diakui ada berbagai macam rumus, karena perhitungan metode presentasi penyelesaian itu kan disesuaikan dengan tingkat seberapa besar si penjual tersebut sudah mengerjakan tugasnya kepada pembeli. Nah, nanti untuk ininya kita bisa gunakan di penerapan kasusnya. Nah, untuk contoh kasusnya, di sini ada perusahaan konstruksi KC. Dia menandatangani kontrak jangka panjang untuk membangun sebuah jembatan senilai 4.500.000 euro. Diperkirakan biaya pembangunannya 4 juta euro. Pembangunan dimulai bulan Juli 2020. Dan akan selesai bulan Oktober 2012. Jadi di sini ada suatu hubungan kontrak pembangunan jembatan antara si A dengan si KC
dengan pihak yang lainnya, total kontraknya itu 4,5, sedangkan biaya pembangunan itu hanya 4 juta. Berarti di sini bisa dilihat bahwa jumlah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan konstruksi kaca itu nilainya 500.000, kan ada selisih ini kan. Lalu pembangunan dimulai bulan Juli. Berarti di sini akan berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dari 2010 sampai 2012. Nah, di sini ada beberapa data yang berhubungan dengan pembangunan jembatan. Nah, sebelum ke sana, karena di sini pembangunannya itu kontraknya jangka lama, berarti di sini kewajiban yang harus dipenuhi oleh si konstruksi KC ini masuknya ke non-current liabilities. Karena proses penyelesaiannya tuh lebih dari 12 bulan, sehingga masuk ke non-current liabilities. Sehingga yang 4,5 itu nantinya harus diakui dulu sebagai kewajiban, jangan dulu diakui sebagai pendapatan, karena belum dilaksanakan proses pembangunan jembatannya. Di tahun 2010 ada 10, 11, 12, 3 tahun, maaf ya. Lalu di sini ada keterangan bahwa biaya sampai dengan tahun 2010 itu sudah keluar 1 juta. Perkiraan biaya penyelesaiannya 3 juta, tagihan pada tahun tersebut 100.000 dan kas diterima pada tahun 2010 itu senilai 750.000. Begitupun data tahun 2011 ada biaya yang sudah digunakan sampai dengan 2011 itu 2.916.000, perkiraan biayanya itu 1,134, tagihan pada tahunnya itu 2.400.000 dan kas diterima pada tahun tersebut 1.750.000. Sedangkan tahun 2012 biaya yang sudah terpakai sampai dengan tahun tersebut jumlahnya 4.050.000. Lalu perkiraan biaya penyelesaian tidak ada nih, karena di sini sudah selesai di tahun 2012. Nah, kenapa tahun 2010 dan 2011 ada perkiraan biaya penyelesaian? Karena kan di tahun 2010 itu baru terselesaikan 1 juta, berarti sisanya tinggal 3 juta lagi. Kalau 2011 juga sama, sudah terpakai 2.916, berarti perkiraan sampai selesai itu tinggal 1.134. Dan di akhir tahun 2012 tidak ada perkiraan biaya penyelesaian karena sudah beres. Nah, untuk tagihan pada tahun 2012 nilainya 1.200.000, sedangkan kas diterima pada tahun 2012 senilai 2 juta. Nah, kita nanti diminta menghitung berapa sih pengakuan pendapatan yang harus si perusahaan konstruksi KC tersebut akui setiap tahunnya. Karena kan di sini pengakuan pendapatannya berdasarkan tingkat penyelesaian pembangunan jembatan di setiap tahun, sehingga pengakuan pendapatan juga pasti berbeda setiap tahun.